Nih. Ya, udah. Ya, tutup aja dulu dari sini. Jadi kan kalau kita stimulasi ovarium, kan ada 3 hal yang mesti kita bedain ya. Apakah dia induksi ovulasi, terus stimulasi ovarium, satu lagi adalah stimulasi ovarium yang terkendali. Ya. Kalau induksi ovulasi tujuannya adalah pemberian obat-obatan untuk memicu terjadinya ovulasi pada kasus-kasus gangguan ovulasi, contohnya PCOS lah. Ya, WHO kelas 4, 1, 2, 3, 4 itu semua gangguan. Itu semua adalah golongan kelompok-kelompok anovulasi. Obatnya harus dilakukan induksi ovulasi. Berbeda-beda kan? Kalau WHO kelas 1 kita induksinya pakai apa? WHO kelas 1 kita induksinya pakai ya, karena dia masalah di sentral, ya bisa di hipotalamus ataupun di hipofisis penyebab masalahnya. Tapi sekarang orang ya dengan kemajuan teknologi ya bisa membuat rekombinan FSH dan rekombinan LH atau kombinasi di dalamnya maupun dalam preparat urin ya, HMG misalkan. Jadi orang lebih mudah menyelesaikannya dengan memberikan HMG atau rekombinan FSH plus rekombinan LH. Kalau dulu orang membedakan nih lesinya di mana nih, apakah di hipotalamus, apakah di hipofisis. Caranya dengan melakukan uji gen RH namanya. Ya, dulu zaman saya PPDS, saya melakukan uji gen RH. Pasien yang kita suspek sebagai bukan suspek, yang kita tegakkan diagnosis sebagai amenorrhea sentral, ya, itu kita suntikan gen RH. Suntikan gen RH, kemudian yang dicek adalah hormon FSH dan LH. Dalam 30 menit, 45 menit, 60 menit pasca suntikan gen RH. Kalau kita suntik gen RH, FSH-nya 30 menit, 45 menit, 60 menit terus naik terus, 1,5 kali, 2 kali, artinya adalah hipofisisnya bagus. Masalah ada di hipotalamus. Pada kasus ini dulu orang memberikan gen RH. Gen RH itu berdenyut dia pulsasi. Makanya ada pompa namanya Ziklomat pump. Kalau Anda baca di Sperov, ya dia melepaskan gen RH berdenyut. Kalau uji gen RH-nya negatif, artinya yang rusak adalah hipofisis. Orang baru memberikan produk hipofisis. Ya, hipofisis ada 2 produksinya kan, FSH dan LH. Ya. Namanya kalau di hipofisis itu ada hipofisis anterior ya. Hipofisis anterior dia akan mensekresikan FSH dan LH. Ya kan? Hipofisis anterior ini dia akan memproduksi FSH LH karena dia dirangsang oleh neuron yang ada di gen RH kan. Namanya nucleus infundibularis atau nucleus arcuatus. Ya kan? Arcuatus. Dulu orang hanya mengenal hormon LH. Makanya GnRH pada tahun 1970-an tuh nggak ada, adanya LH-RH, luteinizing hormone releasing hormone. Tapi kemudian ketika orang bisa mengidentifikasi ada FSH, LH, makanya namanya ganti gonadotropin releasing hormone. Nah gitu ya. Jadi kalau di hipotalamus ada nukleus, kalau di hipofisis ada sel kan, ada gonadotrop dan lactotrop ya, seperti itu. Nah gitu. Nah sekarang baik dia masalah amenorrhea sentral, masalah di hipotalamus atau masalah di hipofisis akan selesai dengan kita menggantikan produk dari hipofisis. Jadi nggak berlaku lagi tuh uji gen RH, ya kan? Induksi orang pakai FSH/LH, ya kan? Nah kemudian PCOS sekarang banyak lah ya. Lini pertama, lini kedua, lini ketiga. Kemudian yang paling susah kelas 3. Kelas 3 itu diminush ovarian reserve, itu yang paling berat ya. Itu paling berat. Kelas 4 hiperprolaktin. Kita memberikan agonis dopamin. Oke, kita back ke stimulasi ovarium. Stimulasi ovarium tujuannya adalah kita membuat folikel dominan multiple. Itu aja prinsipnya, membuat folikel dominan multiple. Karena kalau alami recruitment selection dominance dia hanya 1. Bagaimana caranya kita bisa membuat folikel dominan itu tumbuh banyak?
Nah, makanya kan melebarkan jendela FSA. Ya kan, jendela FSA dilebarkan. Ya. Ada dua kata kunci yang penting kan. Satu adalah threshold, yang kedua adalah jendela. Jadi folikel tidak akan pernah terrekrut kalau kadar FSA di dalam darah tidak berada di atas ambang rangsang. Itu rumusnya siapa? Brown, hipotesis Brown tahun 2008. Ya, ada makanya ada FSA threshold. Ya, ada FSA threshold. Thresholdnya itu masalah berbeda-beda tiap orang. Ya, kayak ada pasien yang high responder, ya high responder. Sebenarnya thresholdnya rendah dia. Ya, FSA dikit aja dia hiperstimulasi. Contoh pasien PCOS. Ya kan? Pasien PCOS itu sebenarnya high responder dia, orang folikel antralnya banyak. Cuma kenapa, pertanyaannya kenapa FSA tidak pernah mencapai thresholdnya pada pasien PCOS? Karena ada aktivitas dari AMH yang sangat tinggi. Pasien PCOS itu AMH-nya tinggi sekali. Kalau di data kita 3-4 kali lipat lebih tinggi daripada pasien non PCOS. Karena tingginya AMH dia akan ngerem. Ya, dengan cara menurunkan sensitivitas folikel terhadap FSA. Kenapa turun sensitivitas folikel terhadap FSA? Karena AMH menghambat enzim aromatase. Aromatase itu dihambat oleh AMH. Sehingga androstendion tidak bisa diubah menjadi estron, kemudian estradiol. Terjadilah hiperandrogen intrafolikuler. Ya. Akibatnya folikel-folikel menjadi arrested pertumbuhannya. Jadi FSA-nya ditekan. Karena folikel arrested, produksi inhibin B makin tinggi, inhibin B akan menekan FSA. FSA tidak akan pernah mencapai threshold pada pasien PCOS. Ya kan? Back ke stimulasi ovarium. Pada pasien kalau stimulasi ovarium adalah pasien-pasien yang totally dia sebenarnya tidak mengalami gangguan ovulasi. Ya kan? Sehingga dia FSA ada di atas threshold. Ya kita akan melebarkannya. Kalau kita lihat natural cycle, berapa hari, berapa lama jendela FSA itu pada siklus menstruasi alami? FSA naik kan? Berapa hari itu? Hari ke-3 sampai hari ke-8, 5 hari. Hari ke-8 dia turun. Jadi pas dia naik, rekrutmen kan? Rekrutmen, pas dia turun, selection. Pas dia turun, selection. Pas dia turun ini, pada saat dia turun ini, folikel ukuran sekitar 15-16 mili, dia sudah memiliki kadar estradiol yang cukup 200, mungkin 150 sampai 200 pikogram, akan terjadi lonjakan LH, ya, lonjakan LH naik, ya feedback positif dari estradiol, LH naik, dan pada saat LH naik hanya folikel-folikel yang mampu memproduksi estradiol paling tinggi di dalam folikel, hanya folikel-folikel yang memiliki aktivitas enzim aromatase paling banyak, itulah yang bertahan. Terjadilah selection, jadi dominance. Nah, pada stimulasi ovarium hilang itu mekanisme itu, hanya ada rekrutmen aja, ya kan? Dinaikkan dosisnya lewat threshold dan dipertahankan. Berapa lama kita pertahankan? Bayangin. 10 hari, rata-rata 9 hari sekarang duration of stimulation 9 hari. Jadi dia naik, folikel direkrut, ya kan? Rekrutmen folikel itu direkrut itu kalau Anda kelasnya folikel ada berapa kelas folikel? Antral ada 5 kelas, 1 sampai 5 kan? Satu ada dari pre-antral, early antral, antral itu ada 5 kelas. Yang direkrut itu folikel-folikel yang kelas antara kelas 2 kelas 5 dan direkrut ya 2 sampai 5 mm ya kan. Direkrut. Dan itu perjalanan dia dari pre-antral atau early antral menjadi bisa direkrut itu kan sekitar 65 hari ya, 3 siklus haid. Direkrut. Ya. Banyaknya folikel yang direkrut itu tergantung dari dosis yang kita berikan. Makanya initial dose itu penting banget pada saat kita stimulasi ovarium. Initial dose itu sangat tergantung dari satu usia pasien.
Yang kedua cadangan ovarium, ya kan? Yang ketiga indeks massa tubuh. Pasien yang obes pasti dia akan beda tuh initial dose-nya. Ya makanya ada obat stimulasi ovarium yang berbasis pada indeks massa tubuh juga. Ya contohnya politropin delta lah misalnya. Ya makanya berbagai algoritma dikembangkan, ya. Algoritma dikembangkan. Seperti itu. Ya. Nah, pada pasien-pasien dengan cadangan ovarium yang banyak, pasien-pasien yang usia muda, ya, dosis ya, atau yang tidak obes, dosis pengalaman saya di Indonesia saya mengembangkan algoritma itu dari tahun 2009 ya sampai setelah 2015 lah, kita lihat dari ratusan ribuan mungkin rata-rata perempuan Indonesia itu normal responder, dia perlu dosis 225 sebagai starting dose. Dengan 225 kalau normal responder itu 225 aja mulai fix aja 9 hari itu dia bisa bagus itu. Bahkan saya dulu pernah ya, saya nggak pernah monitoring starting dose 225, pulang berangkat aja Bu, balik aja ke rumahnya gitu, orang-orang kota, balik lagi sini hari ke-8 567 kita kasih antagonis. Hari 567 3 hari antagonis, hari ke-8 dia balik. Biasanya udah dominan tinggal trigger aja. Jadi mirip seperti long acting gonadotropin dulu yang ada politropin alpha. Nah itu jadi konsepnya, ya kan, namanya baru si Christos Venetis ya, baru tahun lalu dia mempopulerkan dosis 225. Tadi gue musuhnya nih kalau gue bicara di mana-mana, itu gue selalu berantem sama orang-orang Belanda, sama orang-orang Denmark ya, Belgium, Skandinavia. Mereka penganut 150. Mereka penganut 150. Gue enggak, 225. Gue bilang enggak bisa. Gitu. Nah baru kemarin Christos itu tahun lalu dia mempopulerkan one and done protokol. Jadi dengan 225 lo bisa dapat telur yang banyak, pasien bisa hamil dan freezingnya cukup. Jadi sekali cycle lo bisa hamil anak pertama, bisa hamil anak kedua, ketiga dan seterusnya, kira-kira gitulah. One and done nabi. Ya kan? Itulah judulnya kenapa kemudian saya yang melahirkan konsensus normal responder itu 225. 150 untuk PCOS, 300 untuk responder. Nah kemarin di kuliahnya Robert Fisher bagus banget tuh, nonton kan? Waktu hari Minggu ya, dia konsep basic ya, bagus banget. Basic konsep bagus banget. Sayang kemarin kita nggak punya waktu banyak untuk diskusi itu ya. Itu dia bagus banget, dia berbicara masalah genetik ya, dia bersama masalah genetik. Jadi farmakogenomik. Jadi ke depan itu kan memang kalau kita berbicara lebih jauh lagi ya, reseptor gonadotrop itu gonadotrop gonadotrop itu kan di hipofisis ya. Di sel granulosa itu kan di ovarium. Ya, FSH itu kan dilepas oleh hipofisis, dia akan nempel reseptornya ada di sel granulosa kan. Ini hormonnya hormon protein. Kalau hormon protein reseptornya ada di membran sel, tidak akan pernah masuk. Jadi ketika dia nempel di reseptornya, ini namanya G protein couple reseptornya. Ini ada 7 helix reseptor, ada second messenger yang CAMP, ya kan, baru nanti dia ke inti sel yang melakukan transkripsi, translasi, keluar coding. Ya. Problemnya respons sel itu adalah satu, pada saat dia berikatan dengan reseptornya. Kedua, pada saat second messenger lepas. Ya kan? Kalau reseptornya nggak benar, ya terjadi polimorfisme, dia nggak bisa nempel, nggak konformasi, nggak pas lah. Ya, sehingga second messenger yang kedua yaitu satu dia nggak nempel, yang kedua second messenger bermasalah, dia bisa nempel tetapi ada masalah terkait fosforilasi ya dan segala macam, sehingga second messengernya nggak bisa mengaktifkan transkripsi ya di inti sel lah, kira-kira gitu. Nah pada kasus-kasus polimorfisme ya, FSH reseptor ya, reseptor kemarin kan si Fisher bilang ya, pas kasus polimorfisme diubah satu aspargin jadi serin dari 380, itu akan mengakibatkan respon ovarium jadi nggak bagus. Makanya dia cek selalu, adakah polimorfisme 380 aspargin serin, dia cek. Kita pernah juga ngecek, saya pernah ngecek itu ya.
tapi nggak tahu apa sampelnya kurang banyak. Tapi pada sampel 300-an waktu itu kita tidak mendapatkan perbedaan proporsi antara pasien yang poor responder dan good responder, sehingga kita belum memasukkan itu sebagai standar. Kalau Fisher udah dia, jadi semua pasien yang simulasi dicek ada nggak polimorfisme. Kalau ada polimorfisme artinya apa? Dosisnya harus lebih tinggi. Kalau dia bisa 225, gue naikin 300 supaya second messenger-nya naik, ada respon gitu kan. Karena kalau enggak nggak ada respon. Nah ini masalah genetik tuh, itu dia bagus banget ngomong itu ya. Nah kedua dia bicara juga androgen kan kemarin, bahwa androgen itu terutama pada fase preantral dia akan berfungsi untuk meningkatkan densitas reseptor FSH di sel granulosa. Ya, jadi yang paling bagus itu ya tadi 3 bulan itu 65 hari pada saat dia mau masuk ke antral, dia udah siap baris, disitulah androgen berperan. Ya ada androgen augment collaborate with FSH ya. Dia akan meningkatkan densitas reseptor FSH. Penelitian kita ada tuh sama Dr. Mades waktu itu konsultan atau pendidikan FAN. Jadi kita cek pada pasien-pasien normal responder, poor responder ya. Beda, pasien poor responder membutuhkan jumlah reseptor FSH yang lebih banyak untuk respon yang sama. Artinya dia butuh androgen lebih banyak. Ya kan? Makanya kemarin pertanyaan-pertanyaan orang ada DHEA segala macam. DHEA kenapa rekomendasinya itu 3 kali 20 mg 60 hari sebelum stimulasi? Karena dia menyiapkan reseptor FSH. Ya kan? Kenapa tidak respon orang? Bisa tidak respon karena nggak ada reseptornya. Kalau responder ya jelas nggak ada reseptor, sel granulosa sedikit, folikel sedikit, makanya respon tubuh adalah hipofisis naikin FSH. Karena estradiol nggak ada feedback negatif, dia naikin FSH supaya bisa direkrut itu, gitu, iya kan? Itu kira-kira. Makanya dia kemarin LH. Kalau kita berikan LH dari fase folikuler genesis, Anda kan tahu steroidogenesis. Basic building blocknya kolesterol C27 kemudian diubah menjadi progesteron, ya diubah menjadi androgen, kemudian menjadi estrogen, ya kan? Androgen dulu baru progesteron baru estrogen. Androgen C21, progesteron 19, estrogen 18, ya kan? Jadi androgen itu, ya androgen ya, dia nanti akan membantu kan, dia bilang kan LH itu kan akan membuat substrat androgen, mengubah kolesterol menjadi substrat androgen kan, seperti itu ya. Kemudian ini nanti dia akan diubah menjadi estrogen gitu. Dan progesteron C19 ya. Iya benar. C21 Iya progesteron baru androgen baru estrogen ya, makanya orang juga bilang kita menambahkan HMG atau LH di fase folikuler itu akan mempercepat pengubahan progesteron menjadi androgen, sehingga dia mencegah terjadinya prematur luteinisasi atau prematur rising of progesterone kayak gitu. Nah itu kira-kira kalau kita berbicara tentang respons ya, ada genomik, ada androgen, ada reseptor, ada LH, ada threshold, ada jendela. Ya. Dulu orang pertama kali menggunakan long protokol, ya kan? Long protokol prinsipnya ya. Nah, pertama kali agonis GnRH itu ditemukan tahun 1980-an ya. Dulu ketika Louis Brown lahir itu pakai sisi deh. Retrocycle bahkan Louis Brown. Louis Brown itu bayi tabung pertama di dunia dan dia pakai natural cycle, only single ya, satu. Ya. Nah, mirip kayak di Kato. Saya belajar di Kato tahun 2011 ya. Bagaimana katolidis klinik itu dia lihat itu ya, jadi jendela FSH kan, FSH naik ke hari ketiga sampai hari ke-8 pada saat dia crossing ini di sini, pada saat dominance, selection dan dominance, ini FSH ini diukur sama dia. Pada kadar FSH berapa di hari ke-9, 10, 11 itu bisa menghasilkan single follicle yang bagus. Makanya dia kalau kita bermain natural cycle,
itu kita harus mendapatkan satu folikel dominan dan kualitasnya harus bagus. Kalau pasti nggak hamil. Diukur tuh 9, 10, 11 tuh. Kalau FSH dalam darah di atas 10, 11, 12 itu bagus telurnya. Kalau FSH-nya rendah di bawah itu dia akan naikkan FSH. Bisa dengan dia suntik pakai HMG 75 atau dia kasih sisi supaya FSH naik. Nah, itu konsep-konsep bagaimana kita menjaga FSH itu thresholdnya di dalam darah antara 8 sampai 10. Itu kadar FSH yang paling bagus itu mendapatkan single follicle dominant. Single follicle. Tapi kalau kita kontrol stimulation overload enggak. Ya, stimulate itu enggak. Ya, itu kalau kita pakai natural cycle. Nah, back ke long protokol ya dulu orang pakai agonis GnRH. Ya kan, kasih agonis GnRH, dia kerjanya panjang, ya kan, disuntikan dulu pada fase luteal media, flare up, kan 1 minggu kan flare up, dia bleeding kan. Begitu dia bleeding, kita yakin dia down regulation. Ya, endometriumnya tipis, E2-nya rendah, FSH-nya di bawah 30. Pada saat itulah kita lakukan stimulasi. Berikan rekombinan FSH. Tujuannya adalah membesarkan sel telur, ya kan? Ukurannya seragam, beda long protokol itu dia pasti seragam ukurannya. Jumlah folikelnya pasti lebih banyak. Resiko hiperstimulasi lebih tinggi karena kan diseragamkan semuanya. Karena FSH ditekan habis, ya kan, nggak ada rekrutmen, benar-benar folikel antara seragam itu. Dan kita bisa membesarkan dengan enak ya, karena orang daily injection bisa sampai terserah kita mau suntik sampai kapan, mau trigger kapan terserah kita juga, karena LH nggak akan pernah tinggi. Beda sama antagonis. Kalau antagonis kadang-kadang walaupun ditekan dengan antagonis dia bisa terjadi escape ya, LH naik gitu ya. Kalau agonis sampai nggak pernah. Kalau pakai yang depot lebih enak lagi. Udah suntik yang 3M ya, 2 bulan, makanya tenang-tenang aja, bulan ke seminggu ke 10 baru kita stimulasi. Jadi keunggulannya agonis itu kita bisa pick up kapan aja. Ya kan? 9, 10, 11, 12, avoid hari Minggu, weekend juga bisa. Cuma pasti nggak nyaman kan, suntiknya lama ya, banyak. Soalnya kita pakai depot sekali aja. Gitu. Ya, kemudian berkembanglah antagonis. Antagonis lebih simpel. Ya, Anda masih tahu bedanya ya. Kalau agonis kan dia kerjanya nempel dulu di reseptor, ada flare up dulu, baru down regulationnya. Kenapa terjadi down regulation? Karena terjadi internalisasi reseptor. Dan ada jangka panjang, GnRH-nya nggak mau pergi-pergi, ada di atas terus. Kan dia membran, reseptornya di membran sel. Ya, dia masuk kan, internalisasi, dilepas GnRH-nya kembali lagi ke atas reseptornya. Tapi kalau dia depot, ya dia ada di permukaan itu, maka reseptor nggak mau kembali ke permukaan. Terjadilah internalisasi, down regulation reseptor. Itu konsepnya. Itu pada agonis, kan? Gitu. Nah, kalau antagonis kan dia langsung. Kalau Anda ingat decouple protein reseptor kan ada protein inhibitory, ada activation. Dia menduduki yang inhibitory. Jadi begitu disuntik antagonis, directly langsung turun tuh LH. FSH. LH lah terutama. Ya FSH juga sih. Jadi dengan sangat cepat. Makanya orang menyuntikkan antagonis itu ada 2 kan. Bisa flexible protokol, bisa fix. Bisa fix protokol, bisa flexible protokol. Fix protokol adalah kita suntik fix on day 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 day 6 gue suntik. Nggak peduli folikelnya diameter berapa. Memang rata-rata harusnya hari ke-6 tuh 14 mili paling enggak. Karena dia kan udah 5 hari itu. Ya kan, 5 hari kan kalau kita threshold melihat kan 3 sampai 5 hari. 5 hari thresholdnya di natural cycle. Kenapa 5 hari? Karena natural cycle 5 hari. Hari ke-6 harusnya kita udah lihat 12-14 mili itu folikel. Sama. Natural cycle 3, 6 hari ke-8 tuh harusnya udah 14 hari. Ya, udah hari ke-8 tuh 14 mili. 16 mili, 18 mili ovulasi nih. Gitu. Jadi kenapa 5 hari baru kita respon? Sebenarnya sama, kita back to natural cycle. Nah, baru hari ke-6 suntik, itu kalau fix protokol. Kalau fleksibel, kita akan suntikan antagonis ketika leading follicle diameternya at least 14 mili. Ada satu follicle terbesar,
yang diameter 14 mili suntik. Itu bisa terjadi hari ke-6, bisa hari ke-7, hari ke-8. Biasanya paling lambat hari ke-8 kita suntik. Pada poor responder kita bisa hari ke-8 baru menjumpai ada 14 mili, ya kan? Atau bahkan nggak kita jumpai sama sekali, bisa aja cancel cycle. Nah itu perbedaan utama antara agonis dan antagonis. Ya, orang lebih suka antagonis karena lebih praktis. Suntik hanya 9 hari selesai. Kalau dulu agonis, ya kan? Oh, nekannya aja udah seminggu sampai 10 hari dia flare up. Suntik lagi kemudian 10 hari lagi, 2 minggu at least. Suntikannya pun 2. Kalau ini antagonis suntikannya paling 2-3 hari aja. 678 atau 789. Ya kan? Kadang 678, 9-nya kita nggak tekan lagi ya. Trigger. Gitu. Nah, itu antagonis. Ya kan? Nah, ada juga dulu orang, ya ini yang protokol besar. Ada juga orang dulu menggunakan agonis flare up protokol. Jadi ketika agonisnya ada dan orang merasa long protokol itu boring dan membuat pasien tidak nyaman, maka orang mengembangkan short protokol, short agonis protokol. Ya, jadi kapan agonisnya disuntikan? Agonis disuntikan bersamaan dengan rekombinan FSA disuntikin hari kedua. Ya, jadi suntikan FSA misalkan 225, langsung di agonis 0,25 bersamaan tuh. Ya, sama. Memang problemnya adalah satu, pada saat kita menyuntikkan agonis pertama kali, maka akan ada kemungkinan terjadi flare up. FSA LH akan naik. Nah, ini bisa menjadi keuntungan pada kasus-kasus poor responder. Makanya disebut agonis flare up protokol. Dia akan membantu suntikan FSA supaya folikel direkrut lebih banyak. Ya, agonis flare up. Tetapi jeleknya ukuran folikelnya tidak standar, nggak sama udah pasti. Ya, kalau long protokol kan disekolahin dulu folikelnya. Ini kan enggak. Antagonis aja kita kalau lihat head to head antagonis dan agonis dan long protokol, jumlah folikel dominannya pasti banyak long protokol. Oh, mature oocyte pasti banyak long protokol, tapi live birth rate-nya sama. Gitu. Itu perbedaannya. Kualitas oocyte-nya? Kualitas oocyte-nya sama, same. Kalau dulu ya awal-awal masih unggul long protokol, sekarang sama. Kecuali endometriosis. Kalau endometriosis lebih bagus long protokol. Karena kalau long protokol udah pasti harus HCG, titik. No choice. Kalau antagonis, kita boleh HCG, boleh agonis. Karena agonis ada flare up-nya itu. Flare up-nya itu kita pakai untuk LH search. Gitu. Ya kan? Orang ada dual trigger, ada double trigger ya. Itu upaya-upaya untuk meningkatkan maturasi oocyte, terutama maturasi sitoplasma. Nah, oocyte itu bisa matur inti, nuclear maturation bisa cytoplasmic maturation. Kalau nuclear maturation, kita lihat pick up, Anda lihat first polar body. First polar body ada, berarti oocyte berada di metaphase 2 oocyte. Ya, dia haploid. Tetapi kita nggak tahu sitoplasmiknya matang atau enggak. Kecuali embryologis yang jago, dia lihat tuh sitoplasmiknya nggak bagus nih. Jadi kenapa kalau kita triggernya nggak baik atau durasi stimulasi yang kurang panjang, ya diinjak itu kemudian dia pecah, ya itu salah satu tanda-tanda cytoplasmic maturation jelek. Dan fertilization rate-nya jelek udah pasti. Gitu. Ada cara evaluasinya nggak kalau melihat dia bagus atau enggak sitoplasmanya? Maksudnya sebelum kita OPU itu ada hormon yang dicek bisa ya? Nggak ada. Ya, duration of stimulation rata-rata 9 hari. Kalau terlalu cepat jelek. 9 hari. 9, 10, 11 itu sama. Gitu. Jadi kita menyuntikkan obat itu memang membuat folikel besar dan matang. Dan matangnya bukan hanya nuklir loh, tapi sitoplasmiknya juga. Gitu. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Kalau antagonis itu dikatakan gagal kurang dari 14 mili, bisa itu sampai hari ke-9 gitu, berarti dikatakan gagal hari ke-9. Oh. Kenapa? Kita bilang gagal itu kalau folikel kurang dari 14 mili itu berarti hari ke-9 ya, Prof? Ya, habis suntik. Gagal, nggak gini. Sebenarnya kalau cancel cycle ya, kalau cancel cycle kan kita udah bisa tebak nih pasien full responder atau enggak. Ya kan, kalau kita mau lihat respon folikel aja 3 kali 4 kali suntik aja udah cukup. Hari kelima datang kita udah lihat dia respon nggak.
kita bisa cancel di depan. Kalau kelamaan kasihan juga, mahal ya kan, gitu. Ya kalau ya itu makanya dosis per awal tuh besar, itu sangat menentukan. Initial dosis sama, kalau kita initial dosis kita terlalu rendah, ya kan, itu membuat durasi simulasi kita terlalu panjang. Gitu. Jadi kalau responder 300 tuh cukup ya, starting dose 3 hari kita lihat responan. Yang pemberian somatotropen itu? Ya itu growth hormone kan. Itu. Ya growth hormone evidence-nya lumayan. 3 ya, saya kira yang bermakna itu pada kasus full responder kan growth hormone, coenzim Q10, DHEA lah, 3 ini yang dia cukup baik evidence-nya. Ya kalau growth hormone kan dia meningkatkan IGF-1 di sel TK, ya di sel granulosa, kemudian meningkatkan DNA mitokondria oocyte, yang memperbaiki endometrium aktivitas cukup baik. Growth hormone pada kasus full responder ya. Ya itu beberapa pasien. Kenapa? Dia rontok, itu tetap dilanjutin. Ya tergantung memang side effect-nya. Growth hormone yang paling berat side effect-nya pusing kepala. Ya memang kalau ada side effect ya terpaksa di stop, ya kan, udah di stop dulu. Side effect-nya itu terutama sakit kepala yang paling baik. Kalau yang normal responder tapi overweight atau obese itu dosisnya sama kok? Iya, normal responder overweight kadang-kadang 300. Oh, 300. 300 karena 225 dia tambah lama simulasinya. Gitu. Sama PCOS obes pun kita bisa 225 walaupun hati-hati juga ya. Bisa terjadi simulasi. Berarti berapa kalau yang PCOS kan suka responder itu karena polymorphism-nya apa itu? Nah, PCOS itu responder pada PCOS salah satunya adalah karena satu beta L8 varian beta L8 ya, varian beta L8 polymorphism. Jadi di rantai beta LH polymorphismenya. Sehingga walaupun LH-nya tinggi tapi bioactivity-nya jelek ya. Biasanya terjadi pada kasus-kasus PCOS yang euandrogenik ya, euandrogenik. Euandrogenik itu bisa terjadi responder. Ama gitu ya. Itu pada kondisi itu harus dikombinasikan LH atau AMG ya. Seperti Robert Fischer kemarin. Gitu. Kalau yang kayak yang kuliah Robert Fischer itu kan Prof, dia katakan pemberian LH itu dari awal katanya, jangan setelah hari ke-6 atau apa katanya, nanti udah telat katanya kan, atau solusi yang enggak dihasilkan kurang bagus. Kalau misalnya diberikan dari awal gitu, misalnya dengan kombinasi dengan FSH gitu, apa nggak terjadi prematur luteinisasi juga nanti Prof? Nah, prematur luteinisasi juga nggak terjadi. Sebenarnya ditakutkan itu adalah kalau thresholdnya androgennya ketinggian, maka aromatase nggak bisa bekerja, gitu kan. Justru akan ya jadi atresia. Tapi kemarin memang kita nggak tahu tuh, belum sampai menjawab sampai sudah tadi itu ya. Tapi dengan androgen yang cukup dengan LH misalkan 225 atau 300 lah, itu bisa menambah tadi reseptor FSH, bisa diaromatase midiestrol ya, dengan cepat. Gitu, tidak apa tadi pernah ngomong? Nah, tidak terjadi luteinisasi, tidak. Justru adanya LH di sana itu mempercepat pengubahan ini kan progesteron menjadi androgen, ya kan? Luteinisasi itu terjadi karena adanya progesteron, ya kan? Ada progesteron. Kalau Anda lihat di fase folikuler akhir, ketika LH naik, ya kan, FSH-nya turun, ini kan kemudian terjadi rupture folikel, kemudian segera naik tuh progesteronnya, ya karena folikelnya sel-sel granulosa diluteinisasi sehingga menghasilkan progesteron, baru kemudian naik FSH puncak kedua. FSH kan 2 kali puncaknya. FSH puncak yang kedua itu untuk menambah jumlah reseptor FSH, menambah jumlah reseptor LH di sel granulosa. Karena di folikuler akhir sel telur itu berkembang karena LH. Folikel dominan itu berkembang di bawah dominasi LH. Dan itu harus reseptornya ditambah ketika FSH naik puncak kedua. Dan ini naik karena mulai ada kadar progesteron dosis rendah, gitu. Ya terjadi reaksi, itu namanya prematur luteinisasi atau premature rising of progesterone ya. Itu. Nah kalau kita berikan androgen di awal, LH misalkan atau HMG, kalau kita steroidogenesis ya, kolesterol, kemudian progesteron, ya kan,
kemudian androgen C19. Jadi dia mempercepat pengubahan progesterone menjadi androgen. Gitu, itu salah satu filosofinya. Itu Ya, ada lagi aku mesti kuliah mahasiswa apa lagi itu udah cukup sih, Prof. foto. Oh iya, Prof, Iya, benar. Prof. Harus ada bukti.